Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lukain Kualangi, Kepala SDN nomor 2 Katale, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk berbagi tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, terkhusus bagi edisi sekolah-sekolah yang masuk di dalam sekolah penggerak. Komponen-komponen yang saya akan jabarkan itu adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi di dalam menyusun sebuah kurikulum di satuan pendidikan. Sebab kita ketahui bersama bahwa kurikulum operasional adalah kurikulum yang implementatif, mana penjabarannya itu dari kurikulum inti dan implementasi pelaksanaannya lebih operasional. Jadi Bapak Ibu, saya akan menjabarkan apa komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum untuk dijadikan pedoman bagi sekolah penggerak dalam menyusun kurikulum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita membahas komponen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disingkat komponen KOSP. Untuk mengawali pemahaman kita, terlebih dahulu kita akan mendefinisikan apa itu komponen. Komponen adalah beberapa bagian yang dianggap penting dalam mendukung operasinya suatu alat pendidikan, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Seperti di dalam kurikulum. Kurikulum itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Memiliki komponen pokok yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan. Adapun komponen-komponen yang digunakan di dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan berisi tentang hasil analisis konteks yang dilakukan oleh sekolah. Analisis konteks dirumuskan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh sekolah dari aspek peserta didik, dari aspek guru dan tenaga kependidikan, dan juga dari aspek keadaan sosial ekonomi yang berlaku masyarakat sekitar sekolah, dan juga budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan sekolah. Dari hasil analisis konteks ini akan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi kekuatan sekolah, apa yang menjadi kelemahan sekolah, dan peluang apa yang dimiliki sekolah di dalam mengembangkan program, serta strategi yang harus dimiliki oleh sekolah di dalam menjalankan seluruh program sekolah. Komponen yang kedua adalah visi misi
dan tujuan sekolah. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah, memuat nilai-nilai yang akan dituju, di mana nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misi adalah apa-apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Biasanya kalimat misi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional secara konkret dan dapat diukur. Terdapat nilai-nilai yang penting yang harus dipegang selama melaksanakan dan menerapkan misi. Yang berikut tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik menggambarkan patok penting dan selaras dengan misi yang telah dibuat. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut akan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Komponen yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara sekolah dalam mengatur muatan kurikulum dalam suatu rentang waktu, termasuk beban belajar, kemudian cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP atau capaian pembelajaran dan juga pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan ini dapat dibuatkan jadwal, bisa dalam bentuk mingguan atau dalam bentuk sistem blok, atau tergantung dari cara pengorganisasian yang dianggap sekolah sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya. Dalam pengorganisasian pembelajaran juga itu dicantumkan tentang muatan-muatan mata pelajaran atau rumpun pelajaran, di mana rumpun mata pelajaran yang pertama adalah intrakurikuler, di mana dalam intrakurikuler ini itu memuat mata pelajaran wajib, kemudian ada mata pelajaran pilihan, dan juga ada muatan lokal. Selanjutnya, di dalam pengorganisasian pembelajaran juga itu mencantumkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi kekhasan daripada kurikulum Merdeka yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan menjelaskan bagaimana pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rumpun ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini terdiri dari ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Tentang program pelaksanaan dapat berupa matriks atau bisa dalam bentuk tabel.
Komponen yang keempat adalah rencana pembelajaran. Ruang lingkup daripada rencana pembelajaran ini adalah menggambarkan bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan sekolah selama 1 tahun ajaran. Dalam rencana pembelajaran ini berisi alur pembelajaran atau unit mapping dari masing-masing kelas. Hal ini dilaksanakan bagi sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Komponen yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dimaksud adalah kerangka bentuk pendampingan, kemudian teknik evaluasi, dan pengembangan profesional yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Komponen yang keenam adalah lampiran. Di dalam lampiran ini memuat contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, di mana menggambarkan rencana pembelajaran bertujuan pembelajaran dan atau bertema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian, dalam lampiran juga memuat contoh penguatan profil pelajar Pancasila tentang penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang akan menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Di sini Bapak Ibu dideskripsikan secara singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Atau Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan sampai rincian pembelajarannya. Kemudian di dalam lampiran juga itu terdapat referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari apa yang telah kita lihat bersama bahwa komponen kurikulum operasional sekolah disusun untuk membantu proses berpikir dalam mengembangkan satuan pendidikan. Dokumen ini merupakan hasil refleksi dari semua unsur atau pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah, dilibatkan di dalam penyusunan seperti kepala sekolah, semua guru dan tenaga kependidikan. Bahkan komite sekolah juga melibatkan perwakilan orang tua serta peserta didik. Dan yang terlebih penting adalah dinas pendidikan, misalnya pengawas sekolah atau koordinator wilayah di kecamatan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dokumen kurikulum operasional sekolah ini itu ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk menyusun kurikulum di masing-masing satuan. Salam